8 yang diduga ditemukan korban. Semua di lantai 8. Kesulitannya area luas dan gedung atas runtuh, di antara lantai 9 juga runtuh, jadi terpul puing-puing serta atap atas dan besi yang begitu sulit. Salam jumpa saudara, hari ini 18 Januari 2025. Selamat datang dalam Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Tifa Solesa bersama Anda di paruh pertama ini, dan paruh kedua nanti akan bergabung My Sister Tarigan. Topik pertama kami untuk kali ini saudara, pencarian korban kebakaran gedung Glodok Plaza dihentikan sementara dan akan dilanjutkan esok hari. Banyaknya puing material yang berserakan serta struktur bangunan yang rapuh menjadi kendala petugas untuk melanjutkan pencarian para korban. Anda sedang melihat kondisi Glodok Plaza usai insiden kebakaran. Tampak atap di lantai 9 rusak berat. Puing-puing bangunan dan tiang besi berserakan di lantai 7 dan 8 gedung. Kondisi ini membuat pencarian korban di Glodok Plaza dihentikan sementara sambil menunggu proses pembersihan puing material gedung. Tim ahli pembersihan puing bangunan Glodok Plaza sudah mulai bekerja untuk membersihkan material besi dan bangunan yang ambruk imbas kebakaran yang terjadi pada Rabu malam lalu. Penjabat Gubernur Jakarta bersama petugas damkar memantau langsung lokasi kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat melalui Bronto Skylift. Tim Kompas TV mendapat kesempatan melihat lokasi kebakaran di lantai 7, 8, dan 9 gedung. Kondisi atap bagian tengah gedung runtuh, sedangkan di lantai lainnya tersisa besi-besi kerangka di area bekas kebakaran. Kalau rata-rata 4 lantai, 4 kali 9, kita 40 meter. Anggota bisa mengevakuasi lanjutan, Pak. Jadi tadi pertanyaan wartawan kan, kapan lagi bahwa nah, kondisi kayak gini kan anggota nggak bisa masuk nih, Pak. Iya, ini karena kan agak ringkih nih. Enggak, tapi ini memang sampai ke atas, sampai ke 9 juga. Ya, udah nih, lah kiri masuk kiri. Pada video yang kami terima, saudara, tampak kondisi dalam gedung yang dipenuhi puing-puing usai kebakaran. Petugas kesulitan melakukan pencarian karena material besi yang menumpuk dan reruntuhan tembok pada lantai 7 dan 8 gedung. Struktur bangunan yang rapuh juga membuat petugas harus berhati-hati dalam proses pencarian. Ditakutkan bangunan bisa roboh seketika. Ya, udah nih, lah kiri masuk kiri. Ya, inilah. Struktur bangunan yang rapuh dan kondisi puing yang banyak menjadi kendala petugas dalam mencari korban. Bangunan yang tidak stabil dikhawatirkan berujung membuat bangunan roboh. Saat ini petugas terus berkoordinasi dengan pihak pengelola gedung untuk memastikan kapan pencarian korban bisa dilanjutkan. Runtuh semua. Sedang mengorek-ngorek, dimungkinkan ada korban. Saya bersama Pak Gubernur dengan menggunakan Bronto Skylift melihat kondisi kejadian kebakaran. Memang tidak memungkinkan anggota untuk melakukan evakuasi korban. Maka kita harus pastikan dulu puing-puing atau besi-besi yang bisa mengganggu evakuasi itu kita bersihkan dulu, baru kita bisa lakukan evakuasi. Maka kita akan lagi koordinasi dengan pemilik dan pengelolanya untuk melaksanakan itu. Berarti langkahnya membersihkan dulu Pak baru bisa Betul, evakuasi. betul, ya. Tapi dipastikan itu dilakukan hari ini.
nanti kita masih koordinasi kapan dilakukannya. Tim Pusdokes dari Rumah Sakit Polri masih mengidentifikasi 7 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza. Saat ini tim Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri masih memeriksa DNA jenazah pada bagian kuku dan gigi korban. Namun, kondisi korban yang sudah hangus terbakar cukup menyulitkan petugas dalam mengidentifikasi. Ada 7, Mbak. Ada 7 kantong jenazah, Mbak. Oke. Saya ada 7 ya. Oke, ada 7 kantong jenazah. Kantong Selama jenazah. proses identifikasi ini ada kesulitan nggak Pak untuk Kesulitan kondisi jenazah terbakar sempurna, Mbak. identifikasi dari 7 jenazah itu Pak? Belum, Mbak. Karena lagi proses pemeriksaan DNA, Mbak. Korban proses evakuasi. 3 hari sudah proses pencarian dan evakuasi jasad korban kebakaran Glodok Plaza dilakukan tim pemadam kebakaran. 02 panggil siapa? Tidak mudah, di lantai 8 gedung Glodok Plaza ini, tim pemadam kebakaran harus berhati-hati mengevakuasi jasad korban dari puing-puing bangunan yang hangus terbakar. Lantai 8 gedung Glodok Plaza menjadi salah satu titik pusat pencarian karena 7 jasad korban yang berhasil ditemukan berada di sini. Tak hanya proses evakuasi, proses identifikasi jasad korban pun terus dilakukan dokter di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Sejumlah warga yang melaporkan kehilangan keluarganya datang memberikan data identitas yang mereka miliki. Melaporkan ayah saya yang masih belum ditemukan. Kemudian saya untuk membawa pelengkapan identitas, bila mana mungkin nanti ayah saya sudah tiba di sini, mungkin akan dilakukan proses identifikasi lebih lanjut. Soal identitasnya, saya menyerahkan ada kartu keluarga, kemudian juga KTP, juga ditanya soal pakaian yang terakhir kali digunakan, celana, sandal. Pasca kebakaran, kerusakan parah gedung Glodok Plaza terlihat di lantai 7, 8, hingga 9. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran hebat di Glodok Plaza yang menewaskan 7 orang korban. Saat ini 7 orang saksi sudah diperiksa polisi, mulai dari saksi mata yang pertama kali melihat titik api, pihak keamanan, hingga pengelola gedung. Kejadian sudah kita periksa 2 orang. Orang yang pertama kali melihat asap itu, yang kedua kemarin dari security, yang ini dari pihak pengelola gedung sama dari pihak manajemen Tiara. Total ada berapa saksi berarti Pak? Total nanti kurang lebih 6 sampai 7 lah hari ini tuh. Di dalam disko udah besar. Kami mendapatkan gambar amatir awal kebakaran yang menghanguskan gedung Glodok Plaza. Kebakaran berawal dari sebuah ruangan. Sejumlah upaya pemadaman dilakukan, namun tak berhasil karena api dengan cepat membesar hingga menghanguskan gedung Glodok Plaza dan membuat 7 korban tewas. Tim Liputan, Kompas. 2 jurnalis kami siap dengan laporan langsungnya. Niputu Trisnanda dari Glodok Plaza Jakarta Barat dan Audrey Zevanya dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Putu, saya ke Anda dulu. Di tengah proses penghentian sementara untuk proses evakuasi, apa yang dicermati lagi oleh tim Damkar saat ini? Ya, selamat petang, Tifal dan juga saudara. Kalau berdasarkan pernyataan Anda, betul, tadi memang sempat dihentikan, tapi ini tidak terlalu lama waktunya, karena tadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 2 siang, ini proses evakuasi pencarian korban kembali dilakukan setelah puing-puing ataupun juga reruntuhan dan besi-besi ini selesai untuk dibersihkan oleh pihak pengelola. Tadi sebelumnya pada pagi hari memang ada kendala karena proses evakuasi ini tidak bisa dilakukan karena
karena masih banyak puing-puing besar yang menghalangi jalannya proses evakuasi. Tapi karena tadi dari pihak pengelola sudah selesai membersihkan puing-puing, kemudian juga besi-besi yang menghalangi jalan, sehingga para petugas gabungan, terutama dari pemadam kebakaran, ini sudah kembali menyisir area Glodok Plaza untuk melakukan proses pencarian korban. Jadi dari tadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan saat ini memasuki pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 4 sore, ini proses pencarian dilakukan. Dan informasi terbaru, Tifal dan juga saudara, kalau sebelumnya sudah ada 7 kantung jenazah yang akan yang sudah dikirimkan ke DVI Polri untuk kemudian diidentifikasi identitasnya. Nah, saat ini sedang persiapan. Kalau Anda menyaksikan dari layar kaca Anda, nampak sejumlah petugas, baik itu dari Palang Merah Indonesia, kemudian dari BPBD, dan juga dari pemadam kebakaran, juga dari polisi, ini sudah bersiaga di sekitar ambulans, karena informasinya nanti akan ada 1 kantung jenazah lagi yang dibawa turun untuk nanti diidentifikasi di Rumah Sakit Polri. Kalau dari data sampai dengan sore hari ini, Tifal dan juga saudara, setidaknya tercatat ada 14 orang yang masih hilang dan dicari begitu, dan sudah ada 7 kantung jenazah dan 1 lagi ini akan dibawa turun. Kita masih sama-sama menantikan apakah yang dibawa ini merupakan korban atau jenazah atau justru barang bukti, karena kalau lihat pada hari Jumat kemarin di dalam kantung jenazah yang dibawa oleh petugas turun ini tidak hanya korban saja, tapi juga ada beberapa bukti-bukti yang juga dibawa tapi disimpan dalam kantung jenazah. Jadi kita masih menantikan apakah yang turun ini merupakan korban atau ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas dan nanti akan diidentifikasi tentu saja oleh tim DVI dari Polri. Tifal. Di tengah proses evakuasi yang masih berjalan, proses identifikasi juga berlangsung di RS Polri ya, Audrey. Sejauh mana proses yang berjalan sampai dengan saat ini, Audrey? Ya Tifal, 7 kantung jenazah sudah tiba di Rumah Sakit Polri. Begitu kemarin malam ini 2 kantung jenazah baru saja tiba. Dan untuk proses identifikasinya sendiri, 5 jenazah ini sudah selesai dilakukan pemeriksaan fisik. Namun untuk pemeriksaan proses identifikasi begitu, pemeriksaan sampel DNA ini memang belum dapat dilakukan karena dari tim Pusdokes Rumah Sakit Polri ini masih menunggu sampel DNA dari pihak keluarga, karena hal yang perlu diperhatikan di sini terkait dengan sampel DNA adalah pihak keluarga ini harus membawa sampel DNA yang diturunkan langsung dari baik itu dari orang tua kandung korban maupun dari anak kandung korban. Jadi untuk saudara ataupun sepupu dari korban ini tidak bisa mewakili sampel DNA yang diberikan begitu. Nah, untuk 2 jenazah yang baru saja tiba kemarin malam di Rumah Sakit Polri ini memang belum dilakukan proses identifikasi begitu, karena juga dari tim Pusdokes Rumah Sakit Polri ini masih berfokus pada pemeriksaan fisik untuk kedua jenazah yang baru saja tiba kemarin malam. Dan untuk terkait dengan proses identifikasi ini kita ketahui memang kalau dari pernyataan Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Prima Heru mengatakan butuh waktu 1 minggu untuk proses identifikasinya. Beberapa kendala memang dialami dikarenakan bagian tubuh jenazah begitu ini hangus terbakar, sehingga dari tim Pusdokes Rumah Sakit Polri ini membutuhkan celah mencari bagian anggota tubuh yang sekiranya bisa untuk diidentifikasi oleh tim Pusdokes Polri. Sementara kita masih menunggu terus untuk proses identifikasinya dan tentu akan kami laporkan jika memang sudah selesai. Tifal. Audrey Zevanya dan Niputu Trisnanda melaporkan dari 2 lokasi berbeda. Kawan-kawan, terima kasih.